Apa? Hanya dengan mata telanjang sudah melihat 20.000 orang. Setidaknya ada 1.000 tank dan kendaraan lapis baja. Dan ribuan pesawat dan helikopter. Mendengar informasi yang mengejutkan ini, Tobe Daisuke, Master Balaban, dan lainnya merasa kepala mereka mau meledak. Ini jelas bukan level yang bisa mereka sentuh, dan ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Mengapa kita di sini? Hidup ini sebelumnya baik-baik saja. Bos-bos besar dan gangster kakinya lemas, tubuh gemetar, dan mereka akan pingsan karena ketakutan. Mereka hanya keluar untuk berkelahi. Apakah perlu mengirim puluhan ribu pasukan dengan pesawat, tank dan meriam? Ketika keluarga Clark melihat pemandangan di depan mereka, udara dingin mengalir dari telapak kaki sampai ujung kepala mereka, seolah-olah darah mereka akan membeku. Sangat menakutkan. Mengapa tiba-tiba muncul pasukan? Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi di sini? Wajah Edwin sangat suram, hal yang paling buruk yang dia prediksikan, semakin dekat. Tobe Daisuke berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah itu latihan militer? Tempat ini terbuka dan cocok. Darwin menarik napas dalam-dalam, aku pikir juga begitu. Aku juga menerima berita di pagi hari bahwa sejumlah besar tank bergerak ke arah ini. Tampaknya ini adalah latihan militer, kebetulan kita di sini, menghalangi jalan. Dibandingkan dengan hasil yang mengerikan, semua orang lebih suka percaya itu adalah latihan militer. Edwin menggelengkan kepalanya, belum tentu. Ini pasti ada hubungannya dengan Nathan. Semua senjata sudah siap ditembakkan. Bukan peluru kosong. Ini senjata sungguhan. Aku jamin. Pemimpin tentara bayaran, Iwan Howell, berkata dengan serius. Pengalaman dia dan bawahannya dapat mengatakan bahwa semua penjaga ini adalah senjata sungguhan. Isyah. Segera, terdengar suara nafas semua orang yang terengap-engap. Semua orang panik sekarang. Ngung. Tank dan kendaraan lapis baja berhenti satu demi satu, ketika mereka berjarak 500 meter dari semua orang. Namun, sejumlah besar prajurit infanteri di belakang melewati tank dan kendaraan lapis baja dan terus maju, seperti air mancur. Mengerikan. Dataran besar ini penuh dengan orang. Tak, tak, tak. Sejumlah besar infanteri mendekat selangkah demi selangkah, dan sekarang terlihat lebih banyak orang. Baru saja kami melihat hanya beberapa orang, dan sekarang setidaknya ada 40.000 hingga 50.000 orang yang terlihat di mata kami. Ada 2 kali lipat pasukan di belakang. Beritahu semua orang, berita buruk, ada 100.000 orang. Iwan Howell mengatakan fakta ini, dan bahkan dia putus asa. Kekuatan semacam ini benar-benar menyapu segalanya di medan perang. Mendengar fakta ini, mata semua orang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. 100.000 orang. Itu 100.000 orang. Aku. Seorang bos besar seperti Tobe Daisuke sangat ketakutan sehingga giginya gemetar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tak, tak, tak. Sejumlah besar pasukan infanteri berhenti kurang dari 20 meter, yang merupakan jarak untuk bertempurnya pasukan jarak dekat. Para prajurit ini terlihat dingin, memegang erat senjata yang telah dimuat di tangan mereka, dan membidik semua orang. Tanpa diragukan, kalau mereka menembakkan senjata, anggota keluarga Clark dan Tobe Daisuke yang hadir pasti akan tersapu rata. Di depan prajurit yang sebenarnya, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Terlihat sederet moncong dingin sedang menghadap diri sendiri. Brak, brak, brak. Para gangster itu menjatuhkan senjata dan mengangkat tangan mereka. Mereka tidak membayangkan untuk datang kemari berkelahi, pada akhirnya malah mengundang 100.000 prajurit.
Hanya ada satu hal yang semua orang sesali, mengapa dulu tidak rajin sekolah, malah jadi berandalan. Melihat tentara menekan, Tobe Daisuke dan beberapa petinggi juga takut. Dua mutiara besar di tangannya terlempar entah kemana. Yang lainnya, seperti Milepusa, Master Balaban dan sisanya, membuat tekanan darah mereka naik, jika mereka tidak ditopang, sudah tersungkur ke tanah sedari tadi. Yang menyandang gelar Master 13 pengawal raja sangat ketakutan bahkan mereka tidak berani mengangkat kepalanya. Darwin ketakutan sampai memuntahkan darah. Bila tentara maju selangkah lagi, moncong pistol akan berada di kepala semua orang. Terlalu menakutkan. Tentara bayaran sangat membenci Edwin. Jika tahu begini, diberi uang 10 triliun pun tidak akan datang. Tidak ada nyawa lagi untuk menghabiskan uangnya. Pada saat ini, puluhan pesawat pengangkut di udara tiba-tiba bergerak, dan pintu belakang pesawat terbuka satu per satu. Fiuh, fiuh, fiuh. Satu persatu pasukan terjun payung mendarat. Ratusan helikopter juga bergerak, melayang di atas Darwin dan yang lainnya. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa setiap helikopter memiliki setidaknya satu penembak jitu, dan senapan laras panjang itu membidik mereka masing-masing. Bahkan ada senapan mesin, yang diarahkan ke mereka. Ada banyak pasukan terjun payung yang turun dari puluhan pesawat pengangkut. Setelah mendarat, mereka membelakangi Nathan dengan posisi setengah jongkok, menghadap ke arah anggota keluarga Clark, dan senjata mereka juga ditujukan ke keluarga Clark. Ada ribuan pasukan terjun payung, mereka mendarat di tempat yang kosong dan menjaga di sana. Trak, trak, trak. Masih ada gerakan di luar pengepungan. Satu demi satu tank meriam didorong keluar, moncongnya menghadap ke langit, tidak tahu apa yang mereka mau perbuat. Namun, kabut yang meliputi hati keluarga Clark dan Tobe Daisuke bertambah berat. Mereka dikepung dari depan dan belakang, tank senjata besar didorong ke arah leher mereka. Bahkan ada helikopter pembom di udara. Kali ini, itu benar-benar mengelilingi mereka dengan 360 derajat. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Orang pertama yang tidak tahan dengan tekanan adalah tentara bayaran, Iwan Howell. Mereka membuang senjata mereka, mengangkat tangan, dan segera berkata, "Kami ditipu oleh keluarga Clark. Kami tidak melakukan apa-apa." Pada akhirnya, mereka tengkurap di tanah, tangan di belakang kepala, terlihat mengenaskan. Setelah itu, Tobe Daisuke segera bereaksi dan menunjuk ke keluarga Clark, semuanya dilakukan oleh keluarga Clark. Mereka mengiming-imingi kami untuk melakukan sesuatu dengan proyek 2 triliun. Kami benar-benar bodoh. Kami tidak tahu. Kami salah. Kami telah bersalah. Ketika kata-kata itu keluar, Tobe Daisuke dan bos besar lainnya juga mengikuti contoh Iwan Howell, tengkurap di tanah dan kedua tangan di belakang kepala. Bruk, bruk. Segera, bawahan mereka juga tengkurap di tanah satu demi satu, memegang kepala dengan kedua tangan mereka. Satu per satu. Setelah itu, penjaga keamanan, pengawal, satpam, del yang disewa oleh keluarga Clark juga semua melemparkan tanggung jawab mereka kepada keluarga Clark, dan mereka semua tengkurap di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 orang semua tengkurap ke tanah dan menyerah. Hanya keluarga Clark dan Talia Warren yang tersisa. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, hanya ada moncong senjata yang dingin dan orang-orang yang sudah tengkurap di tanah. Hanya mereka yang tersisa, kebingungan menyelimuti antara mengikuti yang lain tengkurap atau tidak. Dari kejauhan, Nathan berteriak, "Darwin Clark." Mendengar namanya disebut, Darwin ketakutan, dan dia berkeringat deras di sekujur tubuhnya, wajahnya sepucat orang yang sakit parah.
Dia menatap tak berdaya pada Nathan. Alfred Clark, Nadia Fedorova, Sonny Clark, Edwin Clark, David Clark, Talia Warren. Nathan memandang keluarga Clark dan memanggil nama mereka satu per satu. Orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Nathan saat ini, mendengar Nathan memanggil nama mereka, seperti dewa kematian yang memanggil. Semua orang menatap Nathan dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Semua orang tercengang dan panik. Nathan meletakkan tangannya ke belakang dan berseru pada semua orang di keluarga Clark, "Bukankah kalian menebak sejauh mana kekuatanku? Aku katakan sekarang, ini kartu trufku. Ribuan pasukan di depanmu adalah kartu trufku." Nathan berseru. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Clark terdiam. Edwin menutup matanya dengan putus asa. Ternyata persis seperti yang dia duga. Wajah Talia Warren sangat dingin, giginya gemetar tanpa henti. Pada saat ini, sebuah jalur terbuka di pinggiran, dikelilingi oleh kerumunan, seorang pria paruh baya dengan 2 bintang di pundaknya berjalan cepat ke kuburan. Raja Perang. Ini seorang Raja Perang. Ekspresi semua orang di keluarga Clark berubah drastis. Mata semua orang mengikuti Raja Perang ke arah makam. Terlihat Raja Perang datang ke Nathan dan memberi hormat. Walter Ruel, Koorsahli Panglima Angkatan Darat Pertama Anhemia, melapor kepada Panglima. Pasukan tentara pertama sudah siap. Tolong beri instruksi. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Kejutan luar biasa. Itu adalah Raja Perang, yang bertanggung jawab atas 100.000 tentara, dia ternyata menyebut Nathan sebagai panglimanya. Apa identitasnya? Ya Tuhan, tak terbayangkan. Ini adalah kejutan besar bagi semua orang di keluarga Clark saat ini, dan tidak terbayangkan situasi ini. Apalagi menerima kenyataan ini. Edwin menutup matanya dengan erat. Gerakan Raja Perang Walter Ruel ini seperti memalu pikiran di dalam hatinya. Siapa Nathan? Bagus. Tembak meriam. Nathan memerintahkan. Dengan kode tangan Walter Ruel, puluhan meriam yang mengelilinginya langsung menembakkan peluru. Duar, duar, duar. Satu persatu meriam ditembakkan, mengguncang tanah, seperti guntur. Tuan Jordan Day pergilah dengan tenang. Saat berikutnya, 100.000 tentara berteriak serempak. Suara 100.000 tentara bergema bersama, seperti suara gemuruh guntur. Adegan yang besar, mengguncang bumi. Thomas Day dan istrinya menangis lagi. Nathan menggunakan upacara penghormatan tertinggi untuk mengantar Jordan. Nathan menghadap makam Jordan dan berkata dengan penuh haru, "Saudaraku, ini upacara pemakaman yang tertunda." Setelah melakukan semua ini, Nathan berbalik perlahan. Pada saat ini, Green Dragon dan keempat orang lainnya telah berubah menjadi seragam militer, masing-masing memiliki bintang 1 di pundak mereka. 5 Raja Perang. Yang lebih menakutkan adalah Green Dragon membawa 1 set seragam militer di tangannya, menghampiri Nathan. Vermilion membantu melepas jas hitam Nathan dan membantu memasangkan seragam militer untuknya. Setelah merapikannya, Walter Ruel dan semua tentara, berdiri tegap dan pandangan kagum kepada Nathan. Di depan mereka adalah sosok yang menjadi jiwa tempur mereka yang tak terpadamkan. Idola mereka dan legenda negara Neslandia yang hebat, Dewa Perang Kunlun. Tanda pangkat Nathan dihiasi dengan bintang 5 penuh. Dia adalah satu-satunya Dewa Perang bintang 5 dalam sejarah negara Neslandia. Melihat adegan ini, Edwin sudah pingsan. Aura Nathan saat ini telah menembus langit, tak tertandingi. Dia memandang keluarga Clark dan berkata dengan dingin, "Ingat hari perayaan perusahaanmu Go Public.
Dewa Perang Kunlun berkata dia akan ke pesta perjamuan itu. Itu benar, karena aku adalah Dewa Perang Kunlun. Keluarga Clark mengingat perjamuan perayaan. Hari itu, Dewa Perang Kunlun mengumumkan bahwa dia akan datang. Membuat keluarga Clark sangat bersemangat sehingga mereka berpikir bahwa keluarga Clark akan memanfaatkan hal itu untuk lebih berkuasa. Tetapi dihancurkan oleh Nathan. Keluarga Clark menganggap Nathan sebagai pengacau keluarga. Karena Nathan menghalangi keberuntungan keluarga Clark. Kemudian, keluarga Clark menggunakan berbagai koneksi untuk mencoba mendekatkan diri pada Dewa Perang Kunlun, tetapi semuanya ditolak. Yang paling membuat keluarga Clark bingung adalah bahwa Dewa Perang Kunlun telah menghadiri pesta makan malam, tetapi semua orang tidak menyadarinya. Sekarang mereka tahu, karena Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Mengapa Nathan berani membuat keributan besar saat perjamuan perayaan keluarga Clark? Mengapa Nathan menantang keluarga Clark akan meminta maaf dalam 1 bulan? Mengapa Nathan setelahnya memperingatkan keluarga Clark berulang kali? Mengapa Nathan begitu percaya diri? Karena dia adalah Dewa Perang Kunlun tertinggi. Seperti yang dikatakan Shafirna bahwa Dewa Perang Kunlun adalah panglima tertinggi dari 9 zona perang Neslandia, menghancurkan sebuah klan dalam 1 kata. Sekarang sudah terlambat. Pisau sudah di ujung leher, semua baru menyadarinya. Nathan mengenakan topi militer perlahan dan menyekanya dengan ringan, dia melihat pasukan 100.000 orang. Melihat ini, Walter Ruel berteriak keras, "Kunlun! Kunlun! Kunlun! Kunlun!" 100.000 prajurit meneriakkan gelar yang menarik itu secara bersamaan. Mereka semua memandang, satu-satunya orang dalam sejarah negara Neslandia yang dapat menyandang gelar ini. Suaranya menakutkan, tertinggi, mengguncang langit. Melihat dan mendengar adegan seperti itu, keluarga Clark terpesona untuk sementara waktu. Pria ini adalah Dewa Perang negara Neslandia. Hanya mendengarkan momentum ini, semua orang mengerti bahwa jika dia ada di sini, dia akan melindungi Neslandia selama ribuan tahun. Dia pun merupakan satu-satunya dewa panutan militer di benak jutaan tentara Neslandia. Tapi hati keluarga Clark yang menyesal akan hancur satu per satu. Karena orang ini pernah menjadi bagian keluarga Clark. Berjuang untuk keluarga Clark. Hanya saja keluarga Clark melakukan hal-hal kejam dan mengusirnya dari rumah. Mata Nathan perlahan tertuju pada semua orang di keluarga Clark, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak terpikirkan, bukan? Di matamu, keturunan asing harus dibuang, dimakan oleh anjing liar. Sekarang dia berkuasa, di atas 100.000 orang. Mendengar ini, keluarga Clark terkejut. Dia memandang Darwin, aku seharusnya menjadi cucumu, tetapi sekarang aku adalah panglima tertinggi 9 zona perang, dengan jutaan pasukan. Dia memandang ayah angkat dan ibu angkatnya, aku, yang seharusnya menjadi putramu, sekarang berada di istana kepresidenan, dan dinobatkan sebagai raja dan seorang jenderal. Dia memandang David dan Amy, aku seharusnya menjadi adik laki-lakimu, tetapi sekarang aku memiliki kekuatan dan kekayaan, dan aku menguasai dunia. Dia memandang Talia Warren dan berkata, aku, yang seharusnya menjadi saudara dari suamimu, sekarang menguasai dunia, dan bebas atas segalanya. Suara Nathan seperti pisau, terukir di hati semua orang. Pada saat ini, semua orang tidak bisa merasakan sakit, mati rasa. Benar-benar mati rasa. Dan bila kuku ditancapkan ke telapak tangan sampai berdarah, mereka juga tidak merasakannya. Apa yang mereka lewatkan, tak terbayangkan. Kepala semua orang kosong, dan tidak dapat berpikir.
Keluarga Clark berpikir, seperti apa keluarga Clark jika mereka tidak berurusan dengan Nathan? Mungkin sudah melintasi Anhemia dan menjadi satu-satunya konglomerat terkaya. Talia Warren berpikir, apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak berurusan dengan Jordan? Saudara suaminya sangat kuat dan kebanggaan Neslandia. Mungkin dia sudah menjadi wanita paling terhormat di Anhemia. Tapi tidak ada obat penyesalan. Yang berlalu telah berlalu, dan ada harga yang harus dibayar. Ekspresi Nathan tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, ketika kalian membesarkanku, aku bangga dengan nama keluarga Clark. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan membalas kebaikan ini dengan seluruh hidupku. Aku akan memperjuangkan nama keluarga ini. Biarkan keluarga Clark bangga padaku. Kemudian, saat aku baru melakukan setengahnya. Ketika aku berencana untuk mengembangkan keluarga Clark menjadi keluarga kaya terkuat di Anhemia, bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan terhadapku? Orang tua, kakak dan ipar merancang agar aku menanggung aib. Keluarga kesayanganku mematahkan badanku dan melemparkanku ke tempat sampah. Mereka bahkan menjebakku dan memasukkanku ke penjara. Ah, di mana hati nurani kalian? Bro, Darwin tidak tahan dengan tekanan yang begitu kuat, dan yang pertama tersungkur ke tanah. Bro, Alfred dan yang lainnya berlutut satu per satu. Mereka sudah tidak kuat lagi. Keringat dingin membasahi pakaian di sekujur tubuh, melekat di tubuh. Mereka sesak napas, bahkan seperti tercekik. Nathan menatap Talia Warren lagi, sungguh menggelikan, saudaraku Jordan selalu menganggapmu sebagai seorang dewi dan segalanya. Kamu mengkhianatinya, bahkan berencana untuk membunuhnya. Ketika kamu menghadap ke gedung tingkat tinggi, apakah kamu pernah mengingat saudaraku Jordan? Hah! Aku bahkan memberitahumu bahwa jika kamu tidak datang ke makam Jordan untuk bertobat, kamu akan berakhir seperti Brett Baldwin. Apakah kamu menganggap kata-kataku angin lalu? Talia Warren juga jatuh berlutut sampai bunyi gedebuk. Damian Hansen dan Mia Daniels sudah menangis sedari tadi. Darwin adalah orang pertama yang mengaku, kami salah. Kami salah. Kami bertobat atas semua kejahatan yang kami lakukan. Kami juga salah. Kami bertobat. Yang lain berlutut dan bersujud satu per satu dalam pertobatan. Apalagi Talia Warren dan kedua temannya bersujud dan menjendotkan kepalanya di depan makam Jordan. Buk. Setiap orang mengantukkan kepala. Kepala mereka berdarah. Alfred bahkan berkata, Nathan, kami telah bersalah. Mengingat kami pernah membesarkanmu, jangan dendam pada kami. Maafkan kami. Nadia menimpali lagi, Nathan, sebenarnya kami selalu menganggapmu sebagai putra kami. Sekarang bila kamu mengakui, kami masih orang tuamu, dan keluarga Clark masih rumahmu. David mengambil kesempatan untuk mengatakan, ya, Nathan. Kakak dan ipar menyambutmu untuk bergabung kembali dengan keluarga Clark. Nanti kamu akan menjadi kepala keluarga Clark. Benar kan, kakek? Darwin segera berkata, ya. Nathan, selama kamu datang ke keluarga Clark, kamu adalah kepala keluarga. Sonny juga berkata, Nathan, apa yang terjadi pada saudaramu Tony adalah kesalahannya sendiri. Kamu seharusnya membunuhnya sejak awal. Melihat wajah jelek keluarga Clark, Nathan mencibir, jika bukan karena identitasku sekarang, maukah kalian berlutut di sini untuk bertobat? Maukah kalian membiarkanku kembali ke keluarga Clark? Maukah kalian membiarkanku menjadi kepala keluarga Clark? Tidak akan. Nathan mencibir lagi, kamu hanya peduli dengan keuntungan, bagi kalian perasaan tidak bernilai sepeser pun.
Sejak aku di penjara 6 tahun lalu, hubungan dengan keluarga Clark telah terputus. Tujuan aku hari ini sangat sederhana, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mata dingin dan kejam Nathan menyapu semua orang yang hadir. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. 100.000 tentara berteriak serempak, dan suaranya menggetarkan bumi. PVTTT. Darwin muntah darah. Melihat sikap tegas Nathan, dia tahu bahwa keluarga Clark sudah berakhir. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.